Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mutasyabiha dan Naila Zafira. Dan kami akan menjelaskan tentang keterkaitan akidah dan akhlak. Pengertian akidah dan akhlak. Akidah merupakan suatu keyakinan hidup yang dimiliki oleh manusia. Keyakinan hidup ini diperlukan manusia sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan tujuan hidupnya sebagai makhluk alam. Pedoman hidup ini dijadikan pula sebagai pondasi dari seluruh bangunan aktivitas manusia atau yang disebut juga dengan akhlak. Pengertian akhlak yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian dipertegas lagi oleh Ibnu Miskawi. Beliau menyatakan bahwa akhlak merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan dengan senang tanpa berpikir dan perencanaan. Hubungan akidah dengan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Dia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban atau taklif di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab. Bahkan agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya karena agama tersusun dari keyakinan atau akidah dan perilaku. Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan kata lain, bahwa untuk mempergunakan dan menjalankan bagian akidah dan ibadah, perlu pula berpegang teguh dan kuat dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah risalah ketuhanan dalam seluruh prosesnya telah membuktikan bahwa kebahagiaan di segenap lapangan kehidupan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti atau berakhlak mulia. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan yang tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menegakkan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang. Karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat. Dan jika perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Dengan kata lain, bahwa iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa iman yang kuat itu akan melahirkan perangai yang mulia dan rusaknya akhlak berpangkal dari lemahnya iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang kehilangan iman. Beliau bersabda, malu dan iman itu keduanya bergandengan. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lain. Hadis riwayat Hakim. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar, karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran dirinya. Oleh karena itu, jika seorang berakidah dengan benar, niscaya akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidahnya salah, maka akhlak pun juga salah. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan bisa memperkuat akidah dan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar.
Dengan itu, ia akan mampu mengimplementasikan tauhid ke dalam akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan kelakuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan mengikut nilai-nilai akidah yang ditetapkan. Karena barang siapa yang mengetahui Sang Penciptanya dengan benar, niscaya ia akan dengan mudah berperilaku baik sebagaimana perintah Allah. Sehingga ia tidak mungkin menjauh atau bahkan meninggalkan perilaku-perilaku yang telah ditetapkannya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.